Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Banyak sekali kisah menarik tentang kota Saranjana. Kali ini cerita datang dari Bang Bakri, pengalamannya saat mengantar paket ke kota Saranjana. Iya, kota Saranjana. Bagi yang belum tahu kota Saranjana, yaitu kota gaib yang berada di Pulau Kalimantan. Kota megah yang peradabannya konon lebih maju dari kita. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2016, aku bekerja sebagai kurir yang baru bekerja sekitar 2 bulanan. Aku kurir di salah satu ekspedisi yang kantor cabangnya berada di Kota Baru. Selama aku bekerja sebagai kurir, nggak ada hal yang aneh. Pada tahun itu jual beli online belum booming, ditambah belum diterapkan sistem COD atau bayar di tempat. Hampir nggak ada alamat fiktif seperti sekarang. Malah banyak sukanya karena pada saat itu semuanya sistem ditransfer. Juga gak khawatir jika ada pelanggan yang menolak barang COD sehingga kurir yang kena imbasnya. Sukanya menjadi kurir itu gak bosan setiap hari bertemu dengan orang-orang baru yang paling menyenangkan mendapat pelanggan yang ramah, lalu kita pun dapat tip pula. Kisahnya bermula saat seperti biasa aku mengantarkan setiap pesanan paket ke alamat pelanggan ekspedisi ini. Kebetulan hari ini pengiriman banyak sekali. Biasanya memang kalau momen-momen tertentu pengantaran paket suka membludak. Akhirnya aku mengantarkan paket terakhirku. Waktu itu sudah menunjukkan jam 7 malam. Ah, tanggung, aku selesaikan saja hari ini, pikirku. Toh tinggal satu paket ini. Paketnya atas nama Kak Ayat Bakena. Beralamatkan Kota Saranjana, Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kota Baru. Rasanya aku belum tahu kota ini. Sebelum aku melanjutkan perjalanan, aku mencoba menelpon nomor HP yang tertera di dalam paket. Tapi telepon gak tersambung sama sekali. Aku mencoba beberapa kali, namun hasilnya nihil. Lalu aku berinisiatif membuka Google Maps, yang ini jalan ninjaku. Tapi saat aku mengetik kota Saranjana, aku gak menemukan lokasinya. Rasanya baru kali ini selama aku jadi kurir gak dapat alamat di Google Maps. Apakah kota ini sebegitu terpencilnya? Jadi aku gaspol motorku. Aku berhenti sebentar di warung kopi sambil mengisi perutku yang kosong. Pesan mie dan kopi hitam. Sambil beristirahat dulu karena tinggal satu paket, jadi santai saja pikirku. Setelah cukup aku beristirahat, aku bertanya pada ibu warung. Bu, maaf, rumah Kak Ayat Bakena di mana ya? Nak, ibu gak mengenal nama itu. Jawabnya sambil sibuk merapikan dagangannya yang kebetulan tidak ada pembeli. Mungkin si ibu mau siap-siap buat tutup. Kalau nama gak tahu, mungkin kotanya tahu. Jadi aku mengulang pertanyaanku dengan kalimat yang berbeda. Bu, kalau kota Saranjana itu di mana ya? Nak, mau ngapain ke sana? Si ibu seperti yang kaget. Ini aku mau antar paket, tapi nomor yang tertera susah dihubungi. Ibu tersebut mengangguk-angguk saja, lalu kemudian berucap, kalau nggak penting-penting banget, sebaiknya nggak usah ke sana, Nak. Aku mendengarnya agak aneh. Kenapa, Bu?
"Gak apa-apa," jawabnya tersenyum. "Saya harus ke sana, Bu, karena saya harus menjalankan amanah. Ya, mengantar paket ini. Jadi, di mana kota ini, Bu?" "Terus aja, Nak, jalan ke sana. Namun hati-hati ya," ucapnya menutup percakapan kami. Setelah aku membayar, aku langsung beranjak ngegas motorku. Tapi semakin jauh berjalan, aku malah menelusuri hutan. Jamku sudah menunjukkan jam 8 malam. Lamanya tadi di warung beristirahat. Aku harus kemana lagi? Sejauh mata memandang masih hutan. "Apa pulang saja ya, lanjut besok?" gumamku dalam hati. Di tengah kebingunganku, aku melihat sesosok bapak parubaya. Aku mendekati ke arahnya dengan motorku. "Pak, maaf, mau tanya, kota Saranjana di mana ya?" "Jalan aja terus, Nak, sebentar lagi." Aku kembali menjalankan motorku. Sudut mataku melihat spion seakan dorongan hati. Pas aku tengok bapak tadi sudah gak ada. Aku menghentikan laju motorku, menengok ke belakang mencari bapak tadi untuk memastikan. Ternyata memang gak ada. Secepat itukah? Heran sekali. Setelah cukup lama mulai terlihat gedung-gedung yang tinggi. "Nah, ini kota Saranjana," hatiku teriak kegirangan. Usahaku tak sia-sia meski keanehan masih melanda hatiku. Kok bisa ada kota di tengah hutan ya? Aku dan motor bututku memasuki kota Saranjana. Aku terpesona dengan kota ini yang sangat megah dan indah. Udah malam begini, tapi orang-orangnya masih berlalu lalang seperti di kota maju. Orang ramai sekali seperti di pasar malam. Setelah aku mengantar paket ini nanti, aku ingin berjalan-jalan sebentar di sini. Kemudian aku berniat menanyakan alamat yang tertulis di paket ini pada seorang wanita yang sedang membeli buah-buahan. Tapi fokusku bukan ke wanita tersebut, tapi ke buah manggis yang lagi dibelinya. Besar sekali, bisa 3 atau 4 kali lipat besarnya dari buah-buahan yang biasa aku makan. Lalu aku lihat buah-buahan yang ditata rapi di kios itu. Buahnya besar-besar dan subur-subur. Sepertinya pupuknya bagus ini. Sambil pulang nanti aku mau beli buat ibuku. "Mas mau kemana?" tanya wanita itu yang baru selesai membeli buah. Kayaknya dia tahu kalau aku bukan warga sini. "Saya mau mengantar paket, Mbak, atas nama Kak Ayat Bakena." "Oh iya, tetangga saya, mau dititipin ke saya aja?" tanyanya. Aku merasa ragu, bukannya gak percaya. Aku tahu wanita itu baik. Tapi aku harus memastikan sampai ke pemiliknya. Kalau hilang, aku yang mesti ganti. "Saya anterin aja deh, Mbak. Bisa tolong tunjukkan arahnya?" "Mari saya antar." Aku sudah menjalankan motorku, tapi wanita itu menolak. Dia mengajakku jalan kaki saja, dekat katanya. Akhirnya aku menurutinya. Selama perjalanan aku tak berhenti takjub melihat penampakan kota ini. Mobil-mobil mewah kayak mobil Bollywood. Terus gedung-gedungnya tinggi-tinggi, Jakarta masih kalah. Terus kota ini juga wangi dan bersih. Kalau aku tahu ada kota seperti ini, sudah pasti jadi tempat mainanku. Tibalah aku di depan rumah pemilik paket ini. Rumahnya megah sekali, luarnya aja begini, apalagi dalamnya. Wanita itu mengetukkan pintu untukku. Sang pemilik rumah membukakannya. Ia langsung tahu aku kurir yang mengantarkan paket untuknya.
"Oh, mau antar paket ya?" kata lelaki itu. Aku langsung memberikannya sambil tersenyum. Orang-orang di sini meski kaya, ramah-ramah sekali. "Mari mas, saya antarkan lagi," kata wanita tadi. Setelah tugasku selesai, aku beranjak kembali ke tempat motorku yang diparkirkan. Aku diantarkan wanita itu ke tempat semula. Saat aku pulang, aku beli buah mangga dulu 1 kilo. "Mas, langsung pulang ya, jangan main-main dulu. Nanti gak bisa pulang loh. Makan buahnya di rumah saja, jangan di sini." Ucapnya yang membuat egoku merasa tersinggung, merasa terusir seakan kehadiranku gak diterima di kota ini. Lalu aku pulang ke jalan semula yang aku lalui. Aku mulai meninggalkan kota mewah itu. Semakin jauh, semakin gak terlihat kota megah itu di kaca spionku. Selama aku mengendarai motorku, aku baru sadar matahari mulai terbit. Perasaan aku gak lama di kota Saranjana, hanya 1 jam saja. Saat aku pulang, aku disambut tangis oleh orang tuaku. Katanya aku hilang 5 hari lamanya. 5 hari bagaimana? Aku cuma sejam kok. Aku ngotot. Tapi aku pas lihat kalender, iya sudah 5 hari aku lewatkan. Aku ingat buah yang tadi aku beli. Pas aku lihat di tasku, buah yang besar itu berubah menjadi kecil. Aku dibuat ngeri dengan segala keanehan ini. Aku buang saja buah itu ke tempat sampah, jangan ada yang memakan. Setelah berhari-hari aku memulihkan diri dari rasa panikku, aku mulai searching mengenai kota Saranjana. Dan aku menemukan fakta dan sesuai yang aku alami. Kota Saranjana adalah kota gaib dengan warga yang baik dan tidak berbahaya. Namun jika aku memakan makanan mereka, mungkin memang benar aku gak bisa kembali ke alamku. Sekarang aku bisa memahami perkataan wanita itu dan aku baru menyadari mereka gak memiliki garis antara bibir dan hidung.